karena ketampanan kamu. Nah, aku mau nanya, emang aku cakep ya, Kak? Atau cakep dong. dengan goyanganku yang emang menurut aku masih wajar laki-laki, tapi seksi gitu. Yang lebih parahnya lagi, dia kan sudah beristri. Berarti gay ya? Halo pemirsa, untuk kali ini NFC Channel kedatangan seorang bintang tamu yang terhits pastinya itu. Nah, inilah penyanyi dangdut. Wow. Langsung saja kita sapa. Abai, otok-otok. Pemirsa NFC Channel, belum-belum dia udah mermonyong-monyongkan mulutnya, Bay ya. Bay, Ya. apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Kakak Vista? Oh, sehat, alhamdulillah. Ya. Selalu ya. Kemana aja kamu? Kayak sempat menghilang itu pasti ada. Dan berita-berita tuh simpang siur. Nah, disinilah di NFC Channel ini kamu harus menjelaskan ada apa sih kamu itu gitu loh. Kegiatannya aja sih sekarang apa sih, Bay? Ya. Sekarang kegiatannya yang pastinya bernyanyi. Oke. Karya, menciptakan lagu seperti biasanya aja. Alhamdulillah, masih berjalan. Oke, bernyanyi ya. Baik, Kak Vista mau nanya nih. Perjalanan karir kamu itu sempat dulu diangkat ya. Jadi berita yang viral ya. Itu kenapa sih, Bay? Di karir ya? Iya. Sebelum menjadi Abai, otok-otok. Ya. Nah. Yang pastinya aku berangkat dari seorang keluarga yang sangat sederhana sekali ya. Dari daerah Sunda gitu. Saya berasal dari Garut. Oke. Saya emang berasal dari panggung-panggung. Bernyanyi di panggung-panggung. Saya mengalami yang namanya dulu nge-MC ya. Kalau seorang laki-laki dulu kalau di kampung itu kayak kurang apa ya namanya tuh komersial. Jadi lebih ke kayak nge-MC sambil nyanyi. Iya. Saya dulu belajar dari MC emang keluarga saya, keluarga seni semuanya. Saya pernah dibayar dan tidak dibayar pada saat itu. Satu kali MC 30.000. Oh ya? Ya. Itu kalau kakak boleh tahu, Abai, itu di tahun berapa itu? Itu aku masih sekolah sekitar 2009-an, 2007, 2009. Aku akhirnya setelah itu, setelah keluar sekolah, aku berangkat ke Jakarta hijrah, meneruskan karir. Enggak, kamu dibayar 30.000. Itu kamu berada di posisi di kampung aku. Di apa namanya? Iya, di Garut ya. Di Garut. Oh, oke. Dengan seperti itu kamu apa sih ngerasa apa ya? Bangga atau sedih atau gimana sih, Bay? Dengan perjalanan karir kamu yang sampai seperti ini, kalau kita ngeliat flashback lagi kan kadang sedih ya. Iya, yang pastinya dulu sedih ya, karena kita namanya, aku laki satu-satunya di keluarga. Ya. Dulu yang namanya kita udah capek-capean, kalau dari di kampung itu dari pagi sampai sore. Jadi kita cuma dibayar segitu, dan itu pun dibayarnya kayak nanti ya, ternyata tidak dibayar. Saya pernah ngalamin itu. Nyanyi berapa lagu, Bay? Aku nyanyi paling kayak 2 lagu, 4 lagu kayak gitu. Karena selebihnya saya MC. Gitu. Terus kabarnya lagi nih, kamu pernah bukan dibayar ya? Digoda atau di apa sih? Oh ya. Jadi setelah saya ke Jakarta, udah berkali di Jakarta, kan aku ikut ke Ajang. Oh iya, Ajang. Nah, itu ajang-ajang itu gimana tuh? Ya, aku di salah satu KDI ya? Boleh sebut ya? Iya. Boleh sebut gak sih? Iya. Dulu di Indosiar, yaitu Bintang Pantura. Oh, Bintang Pantura. Okay. Ya, sebelum Bintang Pantura aku ikutan dulu yang pada zaman dulu itu Stardust. Setelah Stardust aku hijrah ke Jakarta. Di Jakarta ikut boy band pada waktu itu lagi musim boy band. Iya, boy band. Aku dan namanya kayak dihujat, apalah pada saat itu ya. Ini kan namanya cinta. Nah, pada saat itu barulah ikut ajang Bintang Pantura di Indosiar pada saat itu. Setelah keluar dari situ, alhamdulillah karirku
perlahan mulai bagus. Dan tahu nggak, saya pernah waktu itu manggung di daerah. Saya pernah ditawar. Boleh nggak sih? Tunggu. Pemirsa NFC Channel, manggung ditawar. Iya. Wow, ini kayak golden story banget nih. Apa tuh? Ya, Gimana tuh? jadi aku pernah ditawar 500 juta, tapi bukan hanya nyanyi. Oh, tanda kutip. Iya. Apaan, Bay? Jadi aku nyanyinya kan emang kalau lagi di acara daerah itu paling cuma 1 lagu, 2 lagu ya. Paling banyak ya kalau banyak artisnya paling cuma 2 lagu gitu kan. Nah setelah itu dia menawarkan. Menawarkan diri. Sorry. Menawarkan. Tante-tante atau gimana? No, bukan Apa? tante. Siapa, Bay? Aku tidak akan pernah sebut namanya. Oke. Ya. Dia salah satu pejabat daerah. Oh, DPRD berarti. Pokoknya Oke, itulah iya. ya. Dan Ditawar gimana, Bay? kamu gak boleh pulang dulu. Kamu harus temenin dulu dan saya akan kasih kamu 500 juta. Lu kudu nemenin dulu dia Iya. gitu. Sampai berapa hari? Jangan dulu pulang sehari. Sehari doang. Sehari 500 juta. Iya. Sekarang Kak Visa nanya, kenapa lu gak mau? 0,5 M loh. Enggak lah, jadi saya nggak bisa, Kak. Saya nggak bisa. Takut juga kan gitu. Takutnya apa? Banyak kasus-kasus. Dan pastinya yang pasti kan saya nggak begitu. Oke, gitu. Dibayar 0,5 M ya, 500 juta. Kalau Kak Vista pasti mau aja ngambil kan. Tapi kan ya gimana ya, ya udah. Saya berpikirnya rezeki itu ada Bukan, di mana aja. iya tapi kan dengan notice ya, dengan note ada embel-embelnya pasti kan, ya kan? Nah embel-embelnya itu dia seseorang itu ngutarain apa gimana kalau? Aku Kak Vista mungkin udah pernah lihat belum kalau saya lagi nyanyi kayak gimana? Iya. Jadi kalau lagi nyanyi itu aku selalu all out gitu. Dengan goyanganku yang emang menurut aku masih wajar laki-laki, tapi seksi gitu. Jadi mungkin karena ketampanan kamu. Nah aku mau nanya, emang aku cakep ya Kak? Atau cakep dong. Kalau apa kayak mana kalau gitu? enggak jadi artis lah. Selain bener. udah ganteng, Alhamdulillah, apa Masya Allah. suaranya bagus, bintang pantura pula, gimana sih sampai ditawar? Guys, ditawar 500 juta loh. 0,5 miliar, tapi dia nggak mau. Hampir aja ya gitu. pada Tapi saat karena itu. iman ya. Ya karena pada Apa waktu itu gimana banyak sih, Mbak? pertimbangan sekali ya kan. Kalau dibilang butuh duit segitu ya butuh lah. Siapa yang nggak butuh? Iyalah. Ya kan? Cuman banyak. Enggak, gini, Kak Visa potong. Maaf. Kamu sempat shock gak? Wih, kasih 500 juta. Gimana ya gue ya? Besar loh itu gitu ya. Ya itu gimana Bikinnya. ya gue? Aduh. Maju mundur, Ini maju godaan mundur, nih, gimana godaan nih? gitu. Ini cobaan gitu. Cobaan Amin hidup ya, amin gimana ya, gitu. Aduh. Gimana, Bay? Dan yang lebih parahnya lagi dia kan sudah beristri. Oh. Udah beristri. Oke, guys. Ternyata tadi kan Vista bilang ya. Saya pikir tante-tante, saya langsung todong ya tante-tante. Bukan. Ternyata laki-laki. Berarti gay ya? Ya begitulah mungkin. Kita nggak tahu ya. Mungkin dia suka dua-duanya atau gimana ya, nggak tahu, itu kan urusan pribadi ya gitu. Yang pastinya kan kita harus pintar-pintar menyikapi gitu. Cuman pada saat itu hampir aja kayak aduh ini gimana ya gitu, lumayan nih buat invest. Aduh. Oke, tapi Bay, Kenapa? kamu shock banget ya. Ini laki-laki gitu loh, men. Iya. Bukan perempuan gitu loh. Iya. Sedangkan ini waras apa enggak sih? Enggak. Sempet kayak gitu enggak pikiran kamu? Ya sempat, karena kenapa sih segagah itu ya, segagah itu kok. Nggak nyangka tuh gimana sih? Iya, nggak nyangka aja gitu. Kalau mungkin kalau orang-orang kalau ya kayak di Jakarta gitu, banyak kan aku juga yang kayak disengin sama laki-laki yang begitu gitu kan, ya udah wajar ya namanya dunia entertain gitu kan. Cuman ini pertama kalinya pada saat itu kok bisa-bisanya dinego, ditawar. Enggak, lu sih bro, lu kegantengan. Kenapa? Sih. Enggak juga kegantengan sih, Kak. terus terlalu nice, terlalu humble kali, Bay. Iya, mungkin begitu ya. Iya, jadi orang tuh mungkin salah persepsi, Bisa Bay, jadi sama sih lu kayaknya. gitu loh. Ya kayak mana ya, kayak mungkin
apa ya, auranya mungkin ini ya, terpancar mungkin ya. Kalau di panggung, inner beauty-nya mungkin keluar gitu. Yes. Jadi kan aku kalau di backstage atau di keseharian aku emang biasa aja. Tapi karena aku dibayar gitu kan, dibayar mahal pada saat itu, dan aku harus all out. Ya kan, menjadi seorang bintang gitu untuk seorang lelaki penghibur pada saat itu kan. Iya, gitu. benar. Jadi apa alasan kamu itu yang paling kuat itu adalah untuk tidak menerima 500 juta itu apa tadi? Pertama ya karir ya, jangan sampai kayak merusak karir gitu. Sebenarnya kalau saya pribadi terserah orang mau berkata apa ya, yang penting kitanya gitu loh yang nggak melakukan itu. Gitu. Itu yang saya jadi pertimbangkan pada saat itu. Jangan sampai gara-gara uang besar segini itu bisa merusak semuanya. Kamu pendam sendiri berarti? Aku pendam sendiri. Orangnya aku jarang ngobrol. Tapi jadi berita di mana-mana itu kan? Iya. Itu ini banget sih. Sebagian cerita dari hidup kamu. Amazing ya, gitu kan. Jadi pelajaran. Iya. Aku pikir tadi, Kak Visa pikir tadi perempuan ya, tante kan. Aku pikir todong, tante. Oh enggak Kak. Bukan. Oh ternyata laki-laki. Wow guys. Wow. Oke. Itu sebagian juga sekali lagi nih gue bilang sama lo ya Bay, itu cerita hidup lo sih ya. Memang cerita hidup itu bermacam-macam ya. Life is a colorful, right ya. Terus Bay, setelah itu karir lah di Jakarta. Karir di Jakarta gitu. Karir di Jakarta, Bintang Pantura. Bertahan alhamdulillah udah di Jakarta lebih dari 10 tahun lah. Nah gitu. Oke. Untuk menjadi seorang abai otok-otok ini, itu kan dibilang nggak gampang ya. Kalau aku search, aku lihat berita-berita kamu ya. Katanya kamu tuh sering, pernah sih kok sering. Pernah berjualan ya. Berjualan apa sih, pangsit mie atau apa sih? Oh jadi dulu itu aku diberangkatkan dari keluarga yang emang sederhana, yang emang aku pikir saya sebagai laki-laki saya harus berjuang, saya harus kerja keras untuk keluarga. Pas saya ke Jakarta, jadi sebelum saya ke Jakarta saya ditawarin sekolah untuk kayak, Abai kamu mau langsung sekolah, mau melanjutkan kuliah, beasiswa atau mau kerja langsung? Kalau kerja langsung saya salurkan nih, akhirnya saya memilih untuk kerjalah ke Jakarta. Dan alhamdulillah ternyata dibarengin sama peluang yang karir itu, ya kan. Nah, setelah di Jakarta, kerasnya ibu kota kayak mana gitu kan pada saat itu. Saya berjualan online pada waktu masih musim BlackBerry. Iya. Oh, masih handphone yang di sawah buat pukul guguk gitu ya. Iya. Jadi aku jualan baju, jualan celana, apapun aku jual online shop. Pada saat itu. Aku jual, aku COD semuanya pada saat itu. Serius loh? Serius. Ada skincare, aku sampai datengin artis-artis untuk perawatan wajah. Oke. Aku treatment wajahnya sendiri. Malam-malam jam berapapun ada juga artis yang nggak bayar treatmentan aku. Oh, semoga dia nonton ya. Aku kasih clue-nya, pokoknya orang Makassar, dia juara ajang kompetisi. Dia pernah bawa barang aku tapi dia kabur dan nggak bayar. Pada saat itu ya Allah, gue bilang, gue butuh pada saat itu ya. Terus kenapa lo nggak tagih terus atau gimana? Orangnya hilang apa gimana? Udah berusaha terus aku diblok. Oh hilang berarti ya? Ya, dan ternyata emang dia itu orangnya nggak istilahnya apa ya? Nggak bisa jaga komitmen. Betul. Bisa ini. Banyak orang-orang juga yang kena gitu terhadap tingkahnya dia. Oh, gitu. oke. Jadi saya memilih untuk kayak ya udahlah biarin aja. Nah setelah ikutan jualan pangsit ayam itu emang benar? Bukan, jadi gini. Setelah itu aku jualan di depan kosan, di depan Indomaret itu ada lahan untuk jualan. Aku jualan, aduh gimana ya, gue pengen punya kafe pada saat itu. Gimana ya kalau aku jualan kue cubit sama seblak. Serius lu, Bay? Aku bikin kue cubit itu dari pagi, subuh sampai malam. Aku yang bikin sambelnya, aku yang ngadonin.
sampai malam. Dan aku waktu itu kos kecil banget Kak, satu petak itu. Jadi masak sambal di situ, wah kebayang dong kayak mana yang ngegoreng sambal dengan penuh aroma pedas kayak gimana. Akhirnya aku buka pintunya, jadi semuanya kayak kadang kepanasan, kadang kena ini karena sambalnya itu kan sambal seblak itu kan. Aku jual lah seblak sama kue cubit pada saat itu. Setelah itu seling aku jualan itu, akhirnya aku ikutan kontes itu kan. Enggak. Nah, dari kamu jualan seblak, terus kamu kue cubit. Nah, itu tunggu. Kamu bisa tahu resepnya tuh gimana? Aku belajar. Sampai kamu belajar? Aku belajar karena aku orangnya... Demi menyambung hidup ya, betul. Bay? Kamu akan bisa kalau kamu belajar. Okay. Ya, akan mengalahkan orang yang punya bakat. Kalau kamu mau belajar. Makanya aku, gimana ya bahasanya ya? Orang yang punya bakat akan dikalahkan sama yang mau belajar. Iya. Gitu. Akhirnya akan setelah aku dengan belajar, kerja keras ya? Betul, bekerja keras. Gagal, bikin lagi. Alhamdulillah akhirnya berhasil itu si kue cubitnya sampai enak, sebelaknya sampai enak. Akhirnya aku rekrut keluarga untuk jaga. Nah setelah itu di depan ada kayak yang mau disewain, akhirnya aku bukalah. Dulu namanya kue cubit Blakdot, seblak dangdut. Nah, gitu. Serius, Bay? Iya. Oh my dulu namanya God, itu. perjalanan Terus hidup. kan seblak itu ada level-levelnya Kak. Yeah. Kayak menjerit, meratap, dan merintih. Oke. Jadi merintih ini paling pedes. Nah akhirnya, betul. Akhirnya setelah itu aku buka lah di depan. Aduh buka apa ya gitu. Akhirnya yaudah deh buka kafe aja gitu kan. Nah disitulah mulainya. Aku jualan ayam, aku jualan layaknya kafe aja pada saat itu. Alhamdulillah karena aku ada modal pada saat itu. Modal sendiri ya, bukan dikasih sama siapapun. Gitu. Aku jualan ayam, jualan tumis peda, jualan jengkol, jadi semua komplit pada saat itu, gitu kan. Lama-kelamaan ya udah, akhirnya seblaknya ngilang sama kue cubitnya ngilang karena lumayan lelah juga ya kalau ini ya. Akhirnya ya udah bukanya kayak semacam kafe aja gitu sama tempat makan gitu. Pekerja keras banget ya untuk menyambung hidup ya, Bay. Betul. Makanya aku senang kalau ada teman yang mau berusaha. Iya, ya benar. Kan? Tapi dengan kamu ini sebelum kamu menjadi seorang abai ya, menjadi entertainer ya, itu nggak ada rasa malu sedikit pun atau gimana nggak ya? Sama sekali nggak ada rasa malu karena... Apa yang kamu tanamkan di mindset kamu? Gini, kalau kita mengandalkan gengsi, ketika kita tidak bisa makan, apakah kita bisa membelinya dengan gengsi itu? Enggak kan. Jadi kita harus apapun yang kerjanya selama halal. Oke. Aku ya, aku di panggung mau dimanapun juga itu seorang abai. Tapi kalau udah di luar panggung, contohnya ya aku harus apapun itu ya aku kerjain. Sampai sekarang pun juga selama itu halal, aku tidak pernah gengsi. Itu, nggak pernah malu. Dengan kamu berjualan. Ya, berjualan. Dengan pakaian kamu yang... Pakaian, pokoknya semuanya Kak. Semua aku jualin. Jadi aku sistemnya waktu itu dropship. Jadi ngambil di teman jualan apa ya aku jualin lagi. Gitu. Sampai sekarang alhamdulillah customer aku berteman gitu. Wah dulu inget ya perjalanan abai pada saat dulu kamu nganterin aku ke apartemen, ke kosan katanya gitu. Dan aku kayak ya Allah bangga. Sampai segitunya. Aku bangga gitu. Ya. Oke. Terus Bay? Ya cerita lagi Bay. Terus Bay. Cerita lagi ya. Sudah pemirsa NFC Channel mengandung bawang ini ya. Perjalanan hidup kamu seperti itu ya. Dengan kesendirian kamu yang merintis dari bawah sampai kamu bisa menjadi seorang abai otok-otok ini ya. Itu wow banget ya kalau Kak Fisa dengar tadi ya. Betul. Penuh perjuangan ya. Penuh perjuangan banget sih. Dan sampai pada akhirnya mengikuti kontes itu. Ya, mengikuti kontes dan aku dari dulu sampai sekarang emang pekerja keras dan pada waktu kecil. Bangga nggak ibu kamu? Sangat bangga. Mungkin sangat bangga ya. Kak Fisa tahu nggak pada saat aku masih kecil,
keluarga aku, satu keluarga pernah dimusuhin sama tetangga. Setiap aku kemana-mana, aku dipukul, aku diludahin. Dan aku kayak, apa namanya tuh ya, karena aku ini bukan seorang yang bukan pemberani ya, maksudnya tuh bukan, tapi aku takut dimarahin mama gitu. Kayak kalau aku ngelawan sama orang yang udah jahatin aku, termasuk pada saat aku udah masuk sekolah, SMP, SD, SMP, aku korban bully. Oke. Aku Contohnya, Bay? aku dipukul, aku dibully, dihina, sampai Kamu dihina apa? si hitam lah, pokoknya merambat ke keluarga aja. Dan aku kayak, aku nggak berani untuk cerita ke keluarga. Bahkan ketika aku lagi udah pulang ke rumah, tiba-tiba ada yang kayak ada bekas apa gitu ya gitu. Aku tidak pernah mengadu sama orang tua. Kenapa kamu gak ngelawan, Bay, pada waktu itu? Mereka berkomplotan soalnya, maksudnya kebanyakan gitu. Itu nggak 1, 2, 3 kali dilakuin sama teman-teman kamu? Hampir setiap hari. Dan aku tegar banget pada saat itu. Gimana caranya aku jangan sampai menjadi seorang laki yang cengeng gitu. Karena orang tua aku tuh tegas banget. Jadi jangan sampai kamu bermasalah sama orang. Jadi kalau ada masalah pun juga aku dulu yang dicecarnya sama keluarga. Takutnya kamu yang berbuat salahnya gitu. Jadi aku mending lebih baik aku memilih diam aja. Oke. Berarti cerita hidup kamu tuh complicated banget ya. Bener-bener dari nol, dari bawah banget sampai kamu menjadi seperti ini dengan perjuangan kamu sendiri ya. Ya. Dengan adanya kamu menjadi seorang public figure, ya, seorang abai, keluarga menjadi bangga akhirnya ya, pada akhirnya. Nah itu gimana tuh? Bisa sedikit diceritain nggak, Bay? Ya, jadi aku sangat bangga gitu pada saat aku di tengah-tengah aku dizolimin sama orang. Ya. Di saat itu juga aku kayak diangkat derajatnya, aku lolos lah di apa namanya itu? Bintang Pantura. Bintang Pantura. Dulu awalnya Stardust gitu. Terus aku pada waktu itu masuk TV kan pertama kali dan aku kayak kalau bangga sekali gitu. Menjadi seorang anak kampung yang emang tiba-tiba tampil di TV. Bisa mewakilkan orang tua gitu, kayak tiba-tiba mereka yang dulunya ke kita ngehina gitu, tiba-tiba mereka baik-baikin semuanya gitu. Dan aku ngerasa kayak mereka ternyata butuhnya status sosial aja gitu, bukan melihat dari apa-apanya. Kayak oh ya berarti saya harus sukses. Kalau saya sukses pasti akan dipandang sama orang gitu. Jadi kamu selama ini kamu merasa dipandang sebelah mata dengan orang-orang ya? Pada saat itu ya, pada waktu masih kecil, masih sekolah. Gitu. Tapi Abai dengan perjuangan kamu yang begitunya, jadi orang-orang sekarang melihat ya kamu tuh seperti apa sekarang. Betul. Dan alhamdulillahnya sih sekarang kalau aku lagi pulang ke Garut gitu kan. Oh ya Abai gitu kan. Jadi kayak dikarak gitu. Jadi dari nangis ketawa ya, Bay. Gimana? Oh, apa yang minta foto dong? Ini gimana, Bay? Aku tuh dari dulu emang jarang nangis, Kak. Ya. Apalagi kalau depan orang tua tuh aku berusaha sekuat mungkin untuk tidak menunjukkan kalau kita lagi sedih. Iya, tapi lo sama gue jadi ini ya, sorry ya, Bay. Karena aku kayak diulas gitu, kayak ini perjuangan gue gitu. Ya, mancing-mancing soalnya gitu kan. Terus, Bay? Apa namanya tuh, yang pastinya saya juga bangga ya sama keluarga gitu yang emang mau nerima apa adanya gitu. Pokoknya bapak sama ibu di kampung jadi bangga ya mempunyai seorang anak yang sudah menjadi public figure dan menafkahi katanya kamu ya, menafkahi mereka ya, keluarga ya, tulang punggung lah ya, ibaratnya ya. Oke. Dengan dulunya dipandang sebelah mata ya. Baik, ada berita lagi nih. Kak Vista denger di medsos
Di medsos sih ya. Di medsos. Kamu abis putus sama siapa sih emang? Sebenarnya nggak putus sih. Nggak putus tapi beritanya kemana-mana. Dan kayaknya kok serem banget gue denger-dengernya tuh, Bay. Kenapa, Bay? Iya, jadi saya menjalani hubungan sama seorang, yang kita nggak gitu ya, kita nggak sebut nama ya. Aku hampir nikah. Oke, hampir nikah. Terus ternyata tiba-tiba saya pergokin dia sama Gadun. Sama Gadun? Sama Gadun. Ya guys, pergaulan di zaman sekarang dipergokin dengan seorang Gadun. Iya. Itu wanita kamu, Ya, dan ya, pasangan kamu ya? Betul. Dan aku udah gagal menikah 2 kali. Gitu. Dan ini God. yang kedua kalinya. Ya. Makanya, gila ya, zaman sekarang kurang apa gitu. Oke. Kurang apa. Oke, aku potong lagi ya, Bay. Lu mergokin sama seorang cewek lo sama Gadun. Itu di mana tuh, Bay? Di mall. Oh my God, di mall? Iya, di mall. Waktu itu sempat viral juga. Pergokin dia di mall, terus si laki-lakinya itu temenku. Dia emang kaya. Dia malah kayak, ini nih, gue kasih duit tapi dia sama gue gitu. Jadi, jadi lu dikasih duit sama si Gadun itu, Iya, katanya. suruh ninggalin tuh cewek kamu. Iya, gitu. Terus gimana? Ya aku nggak nerima lah pastinya ya. Iya. Menolak banget. Uh-uh. Aku nggak nerima dan sampai sekarang pun juga tidak ada kejelasan sama sekali. Ya udah. Nggak, di situ sempat terjadi pertikaian nggak kamu? Oh iyalah, ramai di situ pada saat itu, ramai banget. Cuman kan aku sama kawan jadi dilerai dan akhirnya aku memilih pulang dan dia masih lanjut. Nggak, kamu bilang seorang Gadun ya, ini balik lagi ya. Apakah dia udah punya istri apa gimana? Laki orang? Enggak. Dia mau duda. Oh duda. Duda tapi udah tua. Iya, karena tapi kan, kayak Raya. Iya kayak Raya, awalnya kan aku istilahnya hangout bareng kan gitu kan. Ternyata di belakang mereka seperti itu, ya udah. Aku udah mulai curiga sih itu kayak. Nah, di situ aku mau tanya, di mana kecurigaan kamu tuh dengan jadi pasangan kalau kamu? lagi jalan ya biasanya aku kan suka nonton atau apa gitu. Itu kalau di bioskop itu kan gelap ya. Tiba-tiba ada notif gitu kan, dikasih inisial gitu. Inisialnya? Inisialnya D gitu kan. Jangan-jangan kayak kasus gue lagi. Apa itu? Yang lagi viral itu. BP. Tiba-tiba. Itu terus Mulai curiga gitu kan. diganti nama lain gitu. Kenapa sih sekarang ya guys gitu. ya? Banyak ya yang ganti nama lain gitu. Untuk kenapa sih ya? Kalau gue sih nggak ada ya. Ya untuk ngelabui kali, untuk ngelabui aja. Oke, gitu. baik. Terus? Cuman kayak di situ gue selalu sadar. Oke. Kalau emang jodohnya nggak bakal kemana. Gitu. Sekarang kan dia memilih seperti itu, ya biarkan aja, itu kan pilihan dia. Jadi kita tidak bisa memaksa-maksa orang yang tidak cinta sama kita, tidak bisa memaksa orang yang tidak sayang sama kita. Tapi kan lu cinta, kan kalian mau menikah gimana? Ya kalau udah diperjuangkan, kalau seandainya dianya seperti itu, mau kayak mana? Cinta tak Ya mau kayak mana lagi? Ya nggak? Nih ya, kau jangan nangis lagi, Enggak. jangan berkaca-kaca Enggak lagi dong, kalau enggak. flashback. Bukan flashback ya, baru berapa tahun yang lalu ya? Iya. Ada berapa tahun? 2 tahunan ya? 2 tahunan lah. Kalau yang terakhir ini. Jadi Masih ngebekas gak sih, Bay? pasti masih lah. Karena apa ya namanya? Ternyata kita itu kalau emang di dunia, khususnya di dunia entertain gitu kan, perempuan-perempuan di dunia entertain atau ya di dunia musik lah ya, rentan banget ya. Walaupun mungkin nggak cuma di dunia entertain aja ya, tapi rentan banget gitu. Karena semakin mereka ketemu orang, kalau kita tidak bisa menahan atau tidak bisa apa namanya tuh menjaga, ya udah. Apalagi dengan iming-iming uang untuk zaman sekarang. Lagi-lagi kamu cerita hidup kamu itu karena uang ya? Kurang begitu tahu ya. Pertama kan, kamu tadi cerita hidup kamu dikasih uang. Yang ini juga dikasih uang lagi. Padahal ya aku maksudnya tuh gimana ya aku juga seorang pekerja gitu ya.
sekarang bekerja dan nggak nganggur gitu kan. Tapi ya itu kan pilihan. Oke, tapi ada kata putus gak untuk Tidak ada. Sampai sekarang? Ya udah, ngambang gitu aja. Gitu. Dan saya tuh memilih kayak ya udah gue mau fokus dulu di karir aja. Ngambang gitu aja ya. Oke. Berarti memang cinta, guys, cinta itu emang complicated. Cinta itu berwarna kuning gitu ya. Kuning itu adalah Kuning keabu-abuan. Oke, baik. Baik, tapi kamu dengan cerita hidup kamu kayaknya begini banget ya. Yes. Jadi kalau ibaratkan kalau dibikin pekerjaan pertama memulai untuk menjadi seorang abai sangat complicated banget. Terus lo percintaan lo juga rumit banget. Bisa lo mergokin ama gadun tadi. Wow. Itu kayak 1001 sih ya kalau gue ya. Kalau misalkan lu mau gimana, mau nonjok apa gimana atau gimana lu bro waktu itu? Ini di ini lagi ya? Hilang kontrol pada saat itu ya kalau nggak ada kawanku. Hilang kontrol. Di luar tadi ya? Iya, kalau walaupun dia emang udah usianya beda jauh ya, cuman kan tetap kalau namanya emosi, apalagi atau udah kesetanan kan. Terus lu nggak kapok nggak buat percintaan? Kapok enggak sih ya, lebih ke kayak rehat dulu aja. Trauma, guys. Dulu. Enggak. Kalau trauma kayak nggak mau lagi gitu ya. Tapi lebih ke kayak gue butuh recovery, gue butuh refresh dulu. Mending gue bikin dulu ini hati agar lebih ke hiburan dulu lah istilahnya. Okay. Santai dulu aja, lu fokus dulu aja di kerjaan lu gitu. Apa nih introspeksi dulu nih, apa nih kurangnya gitu. Andai kata nih lu, Bay. Kalau misalkan lu ketemu nih sama nih cewek, apa yang lu lakuin? Sebenarnya udah waktu tahun lalu emang sering banget kayak diminta untuk kejelasan ya. Sorry. Kak Visa kenal gak sih? Ya kenal lah, masa gak tahu? Masa? Ya itu temen dekat. Enggak sih, enggak deket sih, tapi beberapa kali jalan. Kok gue gak denger ya? Beberapa kali jalan. Oh ya? Beberapa kali jalan bareng dan dia acara gitu? Iya, dia, sering iya, dia penyanyi juga. Oh ya? Penyanyi dangdut. Jadi ya sudah. Aku orangnya nggak mau kayak menyangkut pautkan urusan pribadi sama kawan atau teman kayak aku cerita ke teman-teman nggak pernah gitu. Ya udah itu menjadi pribadi, ya udah menjadi pribadi aja gitu. Tidak untuk diekspos untuk masyarakat. Gitu. Iya, tapi kan berapa setahun yang lalu itu kan dieksposnya itu kan kamunya aja kan waktu wawancara ya kalau Kak Visa lihat ya. Tapi perempuannya kan nggak ngerti dan baru di NFC channel ini loh seorang abai itu bercerita itu deep banget ya, dalam banget nih. Dan kayak Visa kenal. Siapa sih, Bay? Nggak usah lah, nggak akan. Yang ya, terpenting Kak Visa kenal. Hah? Enggak, aku mau bisikin nggak? Tapi jangan dulu ya. Siapa sih, Bay? Hah? Ya kan? Nggak pernah seceria itu. Serius loh? Serius. Oh my God, dan kehidupan. Ya, jadi kita itu kalau berhubungan pada saat itu emang kita kayak udah jalan biasa aja gitu. Jadi nggak mau kayak di street lah gitu loh. Nggak mau nunjukin ke publik atau ke teman-teman itu bahwa kita tuh lagi ada sesuatu. Tunggu bro, gue sampai bengong loh. Karena gue tahu juga. Ternyata lu dibalik udangnya itu. Yang maksudnya gini guys, pacar aslinya tuh ternyata kawan aku juga gitu loh. Dan gue ngerti orang itu. Tapi jangan berubah sikap ya. Jangan berubah sikap, ya maksudnya itu biasa aja gitu loh. Sama kawanmu itu. Iya, enggak. Lu bikin shock gue di sini jadi. Oh my God, bye. Oh. Begitulah. Kehidupan rumit gitu. Iya, sakitnya sampai di mana? Sakit. Oke. Gitu. Oke, bye. Oh, wow. Tuh, gue sempet bengong nih. Oh, jadi di balik ceritanya dia semuanya yang dikenalin ke teman-teman kita itu elu yang disembunyikan. Iya.
Oh, oke. Pernah dengar atau enggak atau gimana? Dia menyebutkan hanya penyanyi. Kan penyanyi kan banyak kan. Penyanyi Vista, bla 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 gitu. Oke, oh penyanyi. Oh, ternyata lu, Bay. Dan baru the first time lu ngomong di sini ya. Iya. Karena jujur ya, aku ada yang ngajak untuk podcast, untuk apa dimanapun juga aku selalu menolak. Dan hanya ini karena apa nih? NFC, aku hadir di sini. Gitu. Aku jarang sekali. Thank you buat Abe otok-otok. Oke, untuk sekarang udah gak galau lagi. Lu gak usah galau dong, karena dia gak galau. Dia masih arisan, sosialita, terus masih manggung kemana-mana. Betul. Tapi sempet gak sih sepanggung? Belum pernah. Kalau misalkan gue datengin di sini, tiba-tiba ngamprokin gitu gimana lo? Apa yang lo lakuin? Jangan dah. Apa yang lo lakuin? Aku biasa aja sih, terserah Duh, ya. tadi kenapa nggak ditanya dulu ya, biar bisa diundang di NFC Channel nih. Biar duduk di sini tiba-tiba, hai sayang gitu, gimana? Enggak coba? lah, udah. Itu kan istilahnya udah masa lalu. Masa lalu dan istilahnya udah move on juga ya. Yakin move on. Udah move on, bukannya dia itu masih berkeliaran di mana-mana, kan sempat kampanye sama kakak. Iya. Jadi makanya gue terbengong-bengong. The first time lu ngomong di NFC Channel, wah bangga banget gue. Gimana ya, udah begitu aja pokoknya. Loh, bener serius sempet keliling kota sama kakak. Iya kan, kampanye kan. Yes. Nah, karena kita kan beda kota kan. Iya, kita beda kota, tapi kita kan, iya, gitu. Oke, iya, jangan benar. Aku kayak ya baik, gitu. Iya baik. Gue di Lubuk Linggau nih, Kak. Gue di Palembang. Mana? Kalimantan. Palembang. Sama, Sulawesi. Sulawesi ya. Dia kan di Palembang sama gue, di Lubuk Linggau, Bengkulu. Iya, makanya aku kayak basa-basi kayak kan lagi di mana gitu kan. Enggak, gue tahu. Enggak, sebenarnya udah lu pengen bukan lu enggak. Lu bukan move on. Bukan move on lu, Bro. Lu sedikit tahu, mencari tahu. Iya. Masih mencari tahu apa gimana sih? Enggak sih, cuman ini doang kayak pengen tahu aja gue gitu doang. Enggak, tapi enggak ada lebihnya, enggak ada lah. Enggak ada lebihnya. Yakin lu? Iya, yakin. Oke. Berarti jodoh itu udah ada yang ngatur ya. Kalau misalkan jodoh itu nggak kemana, bener nggak sih? Betul. Jadi nggak usah khawatir sih soal itu. Dipaksa-paksain juga kalau emang belum jodohnya, ya nggak bakal bisa. Tapi kita harus berusaha kan. Masih ikhtiar. Ya, berarti lu belum bisa move on. Bukan dong? Untuk dia gitu. Ya pokoknya kalau namanya udah tapi jodoh. Tapi kita ngegosip nih ya. Kenapa? Gimana bisa move on ya? Orang ketemu terus ya, tiap manggung. Tiap manggung iya. Sama kan kadang di Jakarta kan banyak event-event bareng gitu. Iya kan tadi gue bilang kayak begitu. Ya kalau kan? dia datang ya aku kayak pulang dulu gitu. Pulang duluan gitu. Oh, se-sweet itu. Sweet banget ya, sih. Ya. Maksudnya tuh menghindari aja gitu. Menghindari apa ya, luka lama gitu. Luka lama ya. Coklat kali. Sebenarnya udah move on. Pergi saja. Iya. Pergi aja, itu kan pilihanmu gitu kan. Dan keluargaku juga udah kayak. Oh iya, karena hampir menikah ya. Udah aku kenalin juga sama keluarga gitu. Jadi pas ditanya, kok kemana itu nggak ada kabar lagi? Ya aku bilangnya dia sibuk gitu. Aku tidak cerita. Tapi di masyarakat tertutup rapat ya? Iya, tertutup rapat gitu. Karena aku belajar dari pengalaman. Jadi jangan yang bersifat privacy jangan diumbar gitu. Iya sih. Apalagi kayak takutnya kayak merugikan sebelah pihak gitu. Nah aku nggak mau, makanya aku nggak mau. Kok kamu bisa ngomong merugikan sebelah pihak? Bukannya kamu yang dirugikan? Ya kita kan nggak tahu ya namanya. Gini, ada dua sisi kan. Ya. Di sini seperti apa, di sini seperti apa. Yang mungkin dia juga ada pembelaan gitu. Dan ketika mereka udah cerita, kita juga tidak bisa membungkam dia kan gitu terhadap orang-orang lain gitu. Kalau andai kata ya, baik. Dia minta balikan sama lo gimana? Enggak. Aku. Elunya yang nggak mau apa? Ya nggak mau. Nggak mau lah. Aku
Masih ada 211 lagi yang ngantri di belakang. Oh. Sembako kali. Oke, 211 lagi yang mengantri ke belakang, ya. Ya. Minggir say gitu ya. Minggir gitu. Oke. Jadi saat ini saya berteman baik sih sama teman-teman di belakang ini gitu. Meskipun ada luka lama ya yang kalau kerja itu selalu bukannya Kak Fisa lihat, gue ngeliat lu itu terakhir juga manggung juga di salah satu kafe ya, satu ya, beberapa setahun yang lalu sih ya, pernah kan di salah satu kafe di daerah Pejaten? Oh iya. Kan pernah kan lo? Itu gimana lo ketemu dia? Enggak, karena Enggak gimana, kok kayak guys, kayak dia malu-malu dan tamu. bingung. Bintang tamu kan, terus? Bintang tamu, terus tiba-tiba dia juga kenal sama klien, sama owner yang punya kafe itu yang di Pejaten itu ya? Betul, ya kan saya harus profesional ya gitu, kalau lagi nyanyi ya nyanyi aja gitu kan, gitu. Oke. Kalau menurut lu, dia masih sama Gadunia itu gak sih? Aku udah nggak ini sih. Udah nggak pernah kepo lagi. Ya udah bodo amat dah gitu. Dan udah nggak ada komunikasi lagi sih sama si titik-titik itu. Pemirsa NFC Channel cuma Vista yang tahu dan Abai. Dan mungkin yang terdekat yang ngerti ya. Dan I'm shocked sih, gue shock sih. Karena kemarin habis kampanye sama gue. Gila lu, Bay. Ntar orang pada jangan gitu, ntar orang pada ngulik-ngulik gitu. Bukan, karena lu first time lu ngomong di podcast gue gitu, di NFC Channel gitu. Lu blak-blakan banget gitu, wow. Kan suatu gue juga bengong gitu. Tapi kalau dibilang kayak gitu ntar orang ngulik-ngulik gitu. Pastinya. Pastinya. Bilang ya udah gitu, off record aja ya. Off the record ya, oke. Ya udah, Bay. Mati satu tumbuh 1000 gitu ya. Oh iya. Berarti bukan yang terbaik. Udah diberikan petunjuk sama Tuhan kita, apapun itu kalau emang bukan yang terbaik, dia akan kepinggirkan. Dan ada yang lebih indah di depan. Pokoknya akan indah pada waktunya gitu ya. Nyanyiannya Dewi Persik kali ya. Oke, Bay. Ini sisihkan dulu percintaan. Nanti kamu galau dan berkaca-kaca ya matanya ya, sudah ya pemirsa. Abai otok-otok. Apa sih, Bay? Kok pakai otok-otok itu maksudnya apa otok-otok gitu ya? loh? Jadi, lu apa sih? Otok-otok itu apa? Kayak konyol gitu ya. Bukan, otak-otak apa gimana sih? Bukan. Jadi dulu itu namaku kan dulu Abai BP, Abai Bintang Mantura. Terus aku ubahlah untuk nge-branding si warung Merintih ini jadi Abai Merintih. Nah, aku dulu punya goyangan namanya Goyang Merintih pada saat itu. Oke. Abai Merintih pada saat itu udah jalan warungnya, udah jalan. Setelah itu lagi live Instagram gitu kan, banyak supporter ya, banyak fans gitu kan. Itu secara spontanitas atau secara ya udah berjalannya gitu, aku bilang kayak otok gitu. Nah, mereka tuh seneng gitu dengan bentuk bibirku yang nggak biasa. Gimana? Coba kameramen di zoom. Gimana? Mana kameranya ini ya? No. Itu, ya. Gitu. Jadi otok gitu. Mereka seneng gitu. Oh gitu. Iya, jadi kayak bagus deh katanya Abai otok-otok ya. Iya juga ya, boleh deh gitu. Akhirnya aku kasih lah namanya jadi Abai otok-otok. Kenapa nggak Abai Pranky apa, Abai Iya, gimana? Abai apa menurutku, gitu. Udah kegantengan dan terlalu cakep namanya. Nah, jadi otok-otok lebih kayak lebih ke kayak menggambarkan diri pribadi yang emang konyol, humoris gitu. Kan orangnya saking humorisnya jadi galau jadi humoris. Enggak kayaknya. Oke, gitu. Mewakili ya. Pokoknya. Jadi karena itu otok-otok karena itu jadi otok-otok gitu kan. Jadi orang notice, oh iya. Ini salah satu nge-branding diri juga gitu kan. Agar nyantol di ingatan mereka bahwa Abai otok-otok hanya satu di Indonesia dan di dunia. Iya sih, hanya di Indonesia iya kan? Ini cuma Abai otok-otok itu cuma kamu aja sih, cuma lo aja, Bay. Karena gue nyebutin aja kayak geli-geli basta. Geli-geli basta. Kayak
Abai otok-otok, apa sih otok-otok ini Abai ini kan gitu. orang belum banyak yang tahu. Ya kan? Tapi kan hanya di sini kamu yang tahu. naik nama kamu apa namanya orang mengenal diri kamu itu adalah Abai otok-otok. Iya. Kalau nggak Abai doang, Abai siapa? Abai Betul. otok-otok. Oh si otok-otok, Abai otok-otok pasti kayak gitu ke Kak Vista. Yes. Betul. Media-media, wartawan-wartawan itu Abai otok-otok gitu. Sampai sekarang ini Abai. Jadi ya bersyukur sih alhamdulillah ya gitu. Ya sesuai aja dengan pribadi gitu, jangan terlalu serius gitu ya kan. Bay, apa sih Bay? Tadi udah percintaan, karir kamu, sampai kamu bisa menjadi seorang Abai otok-otok tuh kan? Lagi kan Abai otok-otok. Abai otok-otok. Abai otok-otok. Oke pemirsa ya, lucu banget sih. Ada aja nggak? Tapi kamu itu memang tipikal orang yang kalau gue liat lo tuh tipikal orang yang ini. Maksudnya kreatif. Kreatif. Ya. Sekarang otok-otok Cancer. ya. Oh Cancer. Sama dong sama gue. Cancer kreatif, setia. Iya. Enggak, Cancer itu kreatif, Betul, setia, setia. cengeng, Tapi bisa sama orang. kalau aku cengengnya maksudnya tuh Ya lu laki, gue perempuan, Bay. ya, jadi nggak nunjukin ke orang, mungkin ada titik ininya ya gitu. Cuman terus apa lagi Cancer? Bener. Penyayang. Penyayang, Iya. ya kan? Dan dia nggak bisa move on ya. Nah, dan pekerja keras juga. Bekerja keras. Betul. Oke. Betul itu. Ya, hidup Hidup zodiak Cancer. Ada yang sama nggak teman-teman? Iya, tuh. Guys, NFC channel ada nggak yang zodiaknya Cancer tuh, setia, penyayang. Coba telapaknya gini, telapak tangan. Oh, gue mau dibacain nih. Enggak. Enggak Apa, ada. Bay? Kalau kan begini kan. Iya. Nah, aku nyambung. Oh iya, gimana? Dan jarang Oh orang. iya, kameramen Jangan- coba jangan- di zoomin. Ini apa Oh, mereka, unik banget sih. Pasti teman-teman pada udah ada yang tahu gitu. Aku punya garis Iya tangannya. tangan yang, dan aku tuh Kok bisa lurusnya sama ya, gitu ya? Jadi menurut leluhur, menurut orang tua, gitu ya. Yang punya garis tangan seperti ini, Adalah. hati-hati kalau untuk berkata-kata, Oh, oke. mukul, jangan sampai sembarangan mukul. Karena sekali mukul bisa Oh, pantesan berbahaya. pantesan si Gadun itu nggak lu pukul ya. Balik Betul. lagi. Terus ya itu ucapannya suka ini instingnya kuat, feelingnya kuat. Suka tepat gitu ya, suka Ya. bener. Ya. Dan katanya kononnya ada apa namanya itu yang Leluhur. leluhur yang ngikutin gitu. Oh, Ya, nggak tahu deh, odam atau apa gitu ya bahasanya. Karena pada Iya. waktu itu aku sempat juga jadi bintang tamu di acara stasiun swasta, TV swasta. Aku suka sakit dada. oh, terus Bay? Suka sakit dada. Ya aku bilang lah ke Ustadz. Lu ngerokok nggak sih? Enggak ngerokok. Oke, Bay. Terus Sometimes lah. iya. Sakit dada, terus aku tanya, Ustadz, ini kenapa ya saya selalu sakit dada? Ternyata setelah aku diobatin, ternyata aku ini, jadi ibaratnya gini loh, leluhur saya ini orang-orang yang pinter Kak, orang yang emang apa ya namanya tuh, punya ilmu gitu loh Kak. Iya. Dan dia kayak mewariskan ke aku. Ke Abai. Nah, dan aku ini gak ngerti kan, belum siap gitu. Jadi istilahnya gak tahu nih, gak ikhlas gitu. Belum. Jadi akhirnya pada saat itu aku harus ikhlas katanya. Lu percaya nggak percaya itu ya? Iya, percaya nggak percaya. Jadi aku harus kayak di itu dulu apa namanya tuh ya. Jadi konon katanya kalau aku pelajari ilmunya itu bisa tergantung kita yang bawanya nih, mau ke arah yang mana nih, mau ikan lurus atau yang ke putih. Kalau aku pelajari gitu katanya ya pada saat itu. Kenapa aku selalu sakit dada pada saat itu? Akhirnya sembuh loh, Nah, diobatin baca
ada baca-bacaan gitu ya, sama ada baca-bacaan lah pokoknya ya. Nah terus pas waktu aku lagi di Bandung juga, pada saat itu aku lagi enak badan, aku dipijit lah sama orang. Ibu-ibunya ternyata pintar juga gitu. Dipijit, katanya, Mas ini ya ada yang apa nih tuh punya ini ya gitu. Soalnya mereka tuh mijit keringetnya ini banget Kak, keringet. Ternyata bisa baca juga gitu. Mas ada yang keringetan apa nih? panas dingin apa keringat dingin Keringat dan dingin. keringat dingin gitu. Dan dia bilang katanya bahwa Abai katanya ada yang jagain gitu. Oh, ya oke. Ya sempat sih Visa juga dibilang, Kak Visa juga dibilang ada yang jagain leluhur gitu. Leluhur, iya. Ya kita percaya dan nggak percaya sih ya, Iya, memang iya. ya balik lagi sih ya. Tapi namanya ilmu namanya alam lain pas ada ya. Iya bener. Oke. Abai otok-otok ya, untuk Bay. Apa Bay? Untuk pesan dan untuk masyarakat Indonesia ini supaya tidak putus asa dalam bekerja atau whatever apapun itu. Silakan. Buat teman-teman yang ada di sana, jangan pernah putus asa, belajar, hargai waktu, jangan lupa juga doa terhadap orang tua. Dan jangan lupa untuk saksikan terus trending podcast hanya di YouTube NFC Channel. Iya. Oke pemirsa, tiba di penghujung podcast NFC Channel dengan seorang bintang tamu penyanyi dangdut Abai Otok-Otok. Aduh, otok-otoknya gue masih. Aduh, harus bulat. Ya, Abai Otok-Otok. Kurang. Dikit lagi coba. Oke. Ya, masih banyak bintang tamu yang Visa akan kuliti sampai sedalam-dalamnya. Hanya di NFC Channel dan saksikan Tripod Trending Podcast hanya di YouTube NFC Channel.